berinteraksi atau bersilaturahmi dengan Bapak Jokowi, sekalian juga meminta masukan untuk perkembangan ke depannya. Ya intinya beliau untuk menjadi anggota Polri dan TNI yang lebih baik ke depan, bisa dicintai oleh masyarakat dan menjadi panutan untuk masyarakat juga. Presidennya siapa? Jokowi apa Prabowo? Kok mendadak ada peserta Sespimen Polri? Atau memang ini bagian dari keseimbangan kemarin Hercules dateng? Dikira presiden temenan sama preman doang. Pukul 16 WIB unggahan tersebut sudah tidak tersedia. Ini artinya di take down. Ya, saya kira ini kalau di take down pasti ada masalah dong ya. Penting saya kira nggak pas dong ya ketemunya dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi bagaimanapun bukan ahli kecerdasan artifisial atau robotik. Ini malah sekarang Pak Jokowi sering jadi korban artifisial nih, artificial intelligence banyak sekali di TikTok. Ini materi apa yang mau disampaikan gitu, apalagi datangnya ke rumah Jokowi yang arahannya itu kayak penting sekali karena harus disampaikan di rumah Jokowi. Arahan apa? Kayak nggak nyambung, kayak nggak ada orang lain gitu, kayak Polri hari ini kayak kehabisan pemateri gitu, sampai kemudian harus datang ke rumah Jokowi untuk mendapatkan arahan. Wow, meminta arahan untuk menjadi lebih baik lagi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa jabatan dari Pak Joko Widodo? Kenapa nggak langsung meminta arahan kepada Pak Presiden gitu loh? Jadi teman-teman semua, ini viral banget ya, dan diupload juga di akun resminya, tapi sekarang sudah dihapus karena banyak banget komentar ya yang mengatakan bahwasanya kok ke Pak Jokowi lagi gitu. Dan bahkan ada juga yang mengatakan apakah ini mau adu kuat atau gimana gitu loh. Dan seperti yang kita tahu ya, Pak Prabowo sudah bertemu dengan Ibu Megawati dan beberapa menteri dari Pak Prabowo berkunjung juga ke rumah Pak Jokowi. Nah ini kan menjadi apa ya, netizen tuh menerka-nerka gitu sebagai rakyat juga. Ini kenapa kok seperti ini? Jangan-jangan bener nih ada matahari kembar. Nah ini menjadi pertanyaan besar juga untuk kita semua. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu beritanya ya guys. Jokowi beri arahan ke peserta Sespimen Polri dinilai berisiko konflik kekuasaan katanya ya. Dengan kunjungan kepolisian ini juga menguatkan dugaan Jokowi memang mengendalikan polisi untuk kepentingan politiknya, termasuk dugaan penyalahgunaan wewenang di Pilpres atau pemilu lalu. Ucap Dedi kepada inilah.com Minggu 20 April 2025. Foto Jokowi dihapus di IG Sespimen Polri usai beri arahan. Ada apa? Jadi ya guys, kalau kita lihat di sini ya, ini banyak komentar dari netizen ya. Yang sama Jokowi kok dihapus? Kok dihapus? Hidup Jokowi. Ramaikan IG Sespimen, nggak ada otak katanya. Jadi udah di-delete ya guys. Ini kan menandakan bahwasanya ada kesalahan di sana. Kalau enggak kenapa harus dihapus kan gitu. Nah sekarang kita lihat di akun X ya. Ini tweetan dari Sirait Batak Dusun TM. Pantesan saja Presiden Prabowo tidak berani mengganti Kapolri. Buktinya para Sespimen Polri sowan minta arahan ke Mulyono, bukan ke Presiden Prabowo. Presiden lemah katanya. Dan di sini ada fotonya ya. Dan komentar netizen guys. Kayak mana ini? Jangan didiamkan dong, bahaya. Ini memanggil Gerindra ya. Ternyata ada keberlanjutan. Jokowi disebut minta jatah Kapolri Jaksa Agung ke Prabowo. Ini berita 28 Maret 2024 ya teman-teman semua. Nah ini komentar juga dari Muhammad Lutfi ya. Pak Prabowo jangan bilang ada pihak-pihak adu domba ya. Ini fakta dan nyata. Istilah matahari kembar di pemerintahan Bapak benar adanya. Lebih waspada lagi Pak. Nah ini Gerindra dan Pak Prabowo ya, dinotis gitu sama netizen ya. Presiden gak ada harga dirinya dibuat Mulyono, malah hidup Jokowi, presiden paling lemah dalam sejarah Indonesia dan mungkin juga dunia. Gue gak tahu sih ya, apa memang ini strategi dari Pak Prabowo atau gimana gitu. Tapi sudah sekian bulan kok progresnya belum terlihat gitu loh. Jangan sampai kewibawaan dari Pak Prabowo itu hilang di mata rakyat. Oke teman-teman semua, bagaimana menurut netizen? Kita lihat videonya. Jokowi terima sowan para calon perwira Polri, apa mau pamer kekuatan?
Guys, kemarin itu Jokowi kasih arahan loh ke calon perwira Polri. Kunjungan ini berlangsung di rumahnya Jokowi. Ngakunya sih para peserta didik sekolah, staf, dan pimpinan menengah Polri ini berniat silaturahmi dan minta masukan buat ke depannya. Tapi, apa malah ini bisa jadi bukti kalau Jokowi masih kuasai penegakan hukum ya? Dari hasil pengarahan Jokowi ini, menurut Kombes Denny, Jokowi itu berharap ada sinergi erat antara Polri dan TNI. Selain itu juga kasih arahan agar Polri dan TNI bisa jadi lebih baik ke depannya dan bisa dicintai serta jadi panutan buat masyarakat. Kalau menurut kalian, kenapa ya guys? Kok para calon perwira Polri ini malah sawan ke Jokowi? Jokowi beri arahan peserta sespimen Polri di rumahnya. Keren, keren, keren. Inilah salah satu kehebatannya Pak Jokowi. Meskipun sudah tidak menjabat lagi, masih bisa atur sana, atur sini. Buat Pak Prabowo, yang sabar ya. Jokowi beri arahan sespimen di rumahnya. Untuk kesekian kalinya publik dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Ya, sebenarnya presiden kita siapa? Ada yang beranggapan bahwa kunjungan seperti itu wajar sebagai bentuk penghormatan kepada beliau sebagai negarawan senior. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, toh SBY dulu nggak gitu-gitu banget. Maka tidak heran jika dugaan publik yang menyebut ada dua matahari dalam politik kita hari ini adalah fakta yang tak bisa kita elakkan. Karena Jokowi per hari ini masih menjadi TA alias tukang atur di pemerintahan Prabowo dan Gibran. Meski secara resmi Jokowi telah menyelesaikan masa jabatannya, namun aktivitas politik di kediamannya tetap ramai. Dan fenomena kunjungan seperti ini bukanlah barang baru dan sekali dua kali terjadi. Baru kemarin saja jajaran menteri katanya silaturahmi. Sekarang pihak dari kepolisian tentunya bukan mau menyidik. Kita seharusnya muak dengan apa yang dipertontonkan oleh pejabat publik karena ini bukanlah hal yang lazim dalam tradisi demokrasi modern. Idealnya, mantan presiden seharusnya memberikan ruang penuh kepada pemimpin baru untuk menjalankan roda kepemerintahan. Dalam sistem presidensial, kekuasaan seharusnya berpindah secara jelas. Fenomena dua matahari ini bisa membingungkan jalannya pemerintahan dan menciptakan loyalitas ganda. Apalagi seperti yang kita tahu, Sigit, Kapolri yang menjabat hingga 2 periode sekarang adalah orangnya Jokowi dari Solo. Gimana menurut kalian? Sepertinya Pak Jokowi mengirimkan sinyal ke Pak Prabowo dan juga kubu-kubu lawannya. Kalau misalkan dia tidak takut untuk berperang. Ya, seperti kita tahu kalau misalkan beberapa minggu kemarin banyak sekali menteri-menteri dari Pak Prabowo yang bekas Pak Jokowi ya, menterinya ya, ini berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan kira-kira apakah itu benar atau salah sih? Ya, katanya sih alasannya cuma silaturahmi aja ya. Ya, dan kita tahu juga gitu kalau misalkan Pak Prabowo dan juga Sufmi Dasko juga menjalin silaturahmi nih dengan oposisi-oposisi Pak Jokowi seperti Ibu Megawati dan bahkan sampai Rocky Gerung. Gimana nih? Pak Prabowo juga sudah meninggalkan secara perlahan proyek-proyek besar Pak Jokowi gitu seperti IKN yang anggarannya dipotong gitu. Tidak dilanjutkan dulu untuk sementara ini nih. Dan Sufmi Dasko bertemu dengan Rocky Gerung yang seperti kita tahu kalau misalkan Rocky Gerung ini kritikus nomor 1 dari Pak Jokowi sendiri. Ditambah lagi Balik DPR menyatakan kalau misalkan RUU Polri tidak sedarurat dan seprioritas RUU TNI. Dan kita tahu kalau misalkan Jokowi ini di backing Polri. Setelah Balik menyatakan kalau misalkan RUU Polri tidak seprioritas RUU TNI, tak lama kemudian Polri dan juga petinggi-petingginya berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah Jokowi. Ya, bukan hanya berkunjung dan bersilaturahmi doang nih. Ya, kita nggak tahu yang motif apa lagi di dalamnya selain menimba ilmu. Akun Instagram @sespimen65 sempat mengunggah video saat pihaknya bertemu dengan Jokowi di Solo. Namun pada Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 16 WIB unggahan tersebut sudah tidak tersedia. Ini artinya di take down. Ya, saya kira ini kalau di take down pasti ada masalah dong ya. Ya memang karena kemudian komentarnya macam-macam ini ketika tahu bahwa loh kok ada ini peserta didik calon pimpinan Polri lagi ya. Ini ya, tapi pimpinan menengah ini berarti kalau perwira menengah itu kan mulai dari mayor sampai kombes ya. Bukan mayor nih kalau di polisi ini namanya sekarang apa ya? Kompol ya.
kompol sampai kombes itu kan perwira menengah gitu ya. Tapi biasanya kalau yang kombes itu ikutnya bukan Sespimen lagi, tapi Sespimti. Udah calon jenderal kalau udah kombes ya. Jadi ini kelihatannya yang hadir di situ adalah level kompol, komisaris polisi atau mayor sampai AKBP, sampai letnan kolonel. Ini tapi kemudian Kompas itu mendapat penjelasan dari Patun Pokjar 2, Serdik, Sespimen Dikrek ke-65. Namanya Patunnya apa sih? Apa perwira penuntun ya, Pokjar kelompok belajar 2, Serdik itu peserta didik, Sespimen tadi sudah saya sebutkan sekolah staf dan pimpinan menengah, Dikrek itu pendidikan reguler yang ke-65. Mudah-mudahan nggak salah ya, saya menduganya ya. Kombes Denny membenarkan pihaknya mengunjungi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada Kamis tanggal 17 April 2025. Jadi peristiwanya hari Kamis ya. Kalau tanggal 17 berarti setelah Pak Jokowi itu menunjukkan ijazahnya kepada para wartawan dan tidak boleh dipoto, dan juga menerima atau bertemu dengan tim dari pembela ulama dan aktivis ya, yang menggeruduk begitu disebutnya ke rumahnya Pak Jokowi. Atau ya, ini 2 hari sebelum Pak Jokowi menerima kunjungan dari Hercules. Ini preman besar Tanah Abang dulu yang sekarang menjadi ketua umum GRIP Jaya, Gerakan Rakyat Indonesia, apa ya, GRIP itu Gerakan Rakyat Indonesia Daulat atau apa ya namanya ya, GRIP Jaya lah pokoknya. Tanggal 15 dia berkunjung atau sehari sebelum kedatangan TPUA. Di dalam rombongan peserta terdapat ajudan Jokowi. Ini maksudnya dulu penting. Saya kira nggak pas dong ya ketemunya dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi bagaimanapun bukan ahli kecerdasan artifisial atau robotik. Ini malah sekarang Pak Jokowi sering jadi korban artifisial nih, artificial intelligence. Banyak sekali di TikTok video-video dari Pak Jokowi. Jokowi beri arahan soal kepemimpinan dan kecerdasan digital kepada peserta Sespimen Polri di Solo. Yang jadi pertanyaan postingan ini di sosial media, presidennya siapa? Jokowi apa Prabowo? Kok mendadak ada peserta Sespimen Polri diberi arahan soal kepemimpinan dan kecerdasan kepada Jokowi gitu loh. Boleh-boleh saja sih. Apalagi dia kan mantan presiden ke-7 ya. Tetapi apakah mantan-mantan presiden terdahulu itu seperti Jokowi? Taruhlah SBY ya, yang beliau orang TNI. Kan harusnya Pak SBY kalau memang disinyalir bisa memberikan arahan soal kepemimpinan dan kecerdasan digital. Karena Pak SBY ex TNI. TNI Polri kan tidak ada bedanya. Gitu loh. Jiwa kepemimpinannya, prajuritnya, dapatlah Pak SBY, bukan si Jokowi kalau menurut saya. Atau memang ini bagian dari keseimbangan. Kemarin Hercules datang, dikira presiden temenan sama preman doang. Terus sekarang muncul berita Polri peserta resimen datang ke kediaman Jokowi untuk minta arahan. Aduh, kalau soal Partai Coklat udah dari dulu. Makanya Kapolri Listio Sigit itu aman sebagai Kapolri, nggak pernah diganti-ganti. Coba tengok Kapolri-Kapolri lain, baru sebulan 2 bulan, paling mentok 1 tahun udah diganti, udah direshuffle. Tetapi Listio Sigit awet-awet saja kan? Paham dong? Masa enggak sih? Ini bisa juga menjadi satu pesan politik untuk menggertak atau melawan Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya ingin mengganti Gibran atau anak Pak Jokowi dari posisi wakil presiden. Ini agak masuk akal gitu ya, karena
Karena mungkin ingin menunjukkan kekuasaan. Ingat ya, di belakang Gibran itu saya ini punya kuasa kan. Kayaknya hari ini muncul satu keajaiban baru yang terjadi di Indonesia, di mana para perwira muda anggota kepolisian itu menghadap atau mendatangi rumah Jokowi untuk mendapatkan arahan dari Jokowi. Ajaib gitu ya, ini gimana ceritanya gitu ya. Ya karena peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah kepolisian ini bersama-sama datang ke rumah Jokowi dengan sangat-sangat rapi sekali gitu, sehingga saya kemudian jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya siapa yang kemudian melakukan perencanaan atau mengagendakan pertemuan semacam ini dan diberitakan dengan sedemikian rupa. Dan melihat dari salah seorang yang hadir di sana, ada nama Syarif Muhammad Fitriansah, yang dulu dia pernah menjadi ajudan Jokowi ketika Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan dengan kehadiran dia nampaknya dialah yang mengatur atau mengagendakan pertemuan ini. Jadi ya ini bagi saya adalah sebuah keajaiban, karena dalam kacamata awam saya ini nampak nggak pas. Ini tuh apa ya, ibaratnya tuh kayak ajaib sekali gitu, bagaimana seorang Jokowi memberikan arahan kepada peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah Polri. Bagi orang awam itu nggak pantas gitu ya, karena mau ngapain gitu Jokowi sebagai apa? Bukan kapasitas Jokowi lah untuk kemudian memberikan arahan kepada anggota perwira muda kepolisian ini gitu, karena ini kan soal pendidikan Polri, dan Jokowi memberikan arahan kepada perwira muda polisi ini kan ngapain, mau ngasih arahan apa gitu. Gak nyambung gitu. Jokowi nggak pernah masuk ke akademi kepolisian, belum pernah menjadi anggota kepolisian, ini ngasih arahan sebagai apa gitu. Kok bisa-bisanya ngasih arahan, berani-beraninya gitu. Saya pun gitu ya, kalau saya kemudian dipanggil atau kemudian diminta memberikan arahan misalkan gitu ya, terkait anggota kepolisian atau anggota TNI, saya bingung tuh mau ngasih arahan apa. Ya karena itu kan lingkungan yang sangat berbeda sekali gitu ya. Kepolisian, TNI itu kan ya bukan wilayah sipil seharusnya. Jadi ya kalau orang sipil ngasih materi menjadi pemateri atau memberikan satu arahan apa? Kayak nggak nyambung, kayak nggak ada orang lain gitu. Kayak Polri hari ini kayak kehabisan pemateri gitu, sampai kemudian harus datang ke rumah Jokowi untuk mendapatkan arahan. Bahwa beberapa orang mengatakan ini karena Pak Jokowi adalah mantan presiden 10 tahun, jadi punya pengalaman dan sebagainya. Oke, iya kita bisa sepakat soal itu karena faktanya memang demikian. Tapi bagaimanapun ini Polri, ini wilayah kepolisian gitu, bukan jabatan sipil, jadi berbeda rasanya pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh Pak Jokowi untuk kemudian diberikan arahan atau diberikan kepada anggota kepolisian menjadi sangat gak relevan. Apa coba gitu, masa anggota Polri kemudian mendapatkan arahan dari orang yang nggak paham soal sistem dan apa yang terjadi di dalam kepolisian. Jadi saya sangat yakin bahwa Pak Jokowi itu nggak paham di situ, bahwa Pak Jokowi pernah jadi presiden, iya, tapi di soal pendidikan Polri Pak Jokowi nggak bisa apa-apa, bukan wilayahnya ini gitu. Ya ini kan ibarat orang yang tidak pernah kuliah gitu ya, terus harus ngajar mata pelajaran kuliah. Mungkin bisa gitu ya kalau soal urusan bisnis ya, karena ada bisnis yang mungkin dulu tidak sempat kuliah, mungkin bisa gitu ya kalau urusannya masih nyambung gitu ya, masih ada kaitannya bisnis, manajemen misalkan. Tapi kalau anggota kepolisian, pendidikan kepolisian, ini materi apa yang mau disampaikan gitu, apalagi datangnya ke rumah Jokowi yang arahannya itu kayak penting sekali karena harus disampaikan di rumah Jokowi. Jadi arahan yang dilakukan di rumah Jokowi ini ya bagi saya itu adalah sebuah poin yang juga kurang pas atau tidak masuk akal gitu, karena saya juga membayangkan itu kan ibaratnya seperti misalkan mahasiswa yang belajar di rumah dosennya. Itu masih agak masuk akal, meskipun itu janggal gitu ya, dan patut kita curigai atau patut kita pertanyakan. Ini ibaratnya jadi sekelompok mahasiswa yang belajar di rumah orang yang bukan siapa-siapa, bukan dosennya, bukan bukan pembimbingnya, bahkan bukan satpam di kampusnya, misalkan gitu. Jadi kan kayak mau ngapain gitu. Kalaupun misalkan Pak Jokowi dibutuhkan, misalkan diundang untuk kemudian memberikan arahan atau pelatihan, ya seharusnya Pak Jokowi lah yang datang ke kampus atau ke tempat
Polri seharusnya gitu ya, dan itu dengan undangan misalkan gitu ya untuk mengisi materi apalah, manajemen atau apa gitu kan. Mungkin bisa Pak Jokowi datang sebagai pengajar atau memberikan arahan atau masukan-masukan kepada peserta didik ini gitu. Tapi kalau peserta didiknya yang datang ke rumah Pak Jokowi ini, bagi saya menunjukkan satu kekuasaan yang sangat luar biasa. Jokowi seperti terlihat gitu ya, seperti ingin dilihat sebagai orang yang masih punya kekuasaan, masih sangat berkuasa, atau bahkan jadi seperti kayak Kapolri. bukan kemudian setara dengan Pak Sigit atau Listio Sigit gitu ya, tapi jadi kayak apa ya? Jadi kayak lebih berwibawa, lebih punya kuasa di kepolisian gitu, sehingga ya jadinya orang yang berada di luar sistem atau di luar wilayah kepolisian kemudian bisa memberikan arahan terkait kepolisian, kan kayak hebat sekali gitu, kayak pemiliknya gitu. Kayak pemilik Polri.